Bukan saya ngaku baik ya, tapi memang teman-teman saya banyak yang kangen betul sama saya gitu, dan akhirnya ya udah saya bilang ya udah aku manage deh ini semua, dan udah jadilah ini. Dan baiknya lagi saya dikasih itu sekitar biaya 500 juta mas untuk Satria, saya kasih segini, kamu dapat Alphard loh satu. Itu dari sama. Saya kasih kamu ini, terus kamu cari rumah yang besar, terus setting itu menjadi sebuah kantor agar ketika warga, ketika wali kota mengajukan dana untuk sumbangan, untuk misi-misi kita seperti apa, itu bisa relax gitu kan. Jadi orang believe gitu bahwa ini benar-benar yayasan gitu. Yayasan bukan seperti tempat yang kumuh, bukan seperti tempat yang ala kadarnya. Enggak, dia nggak mau gitu. Dia maunya lu harus setting itu mewah. Dan karena saya tipe orang yang, kalau gue gini mas, gue tipe orang yang kalau punya rumah itu nggak suka monokrom terus kemewahan kayak artis-artis biasa, nggak. Saya sukanya Eropa klasik. Makanya kalian bisa lihat bahwa settingan kantor saya ini adalah Eropa klasik gitu. Mas Satria, ini kan masih membuktikan kan kalau di atas itu ada sensasi yang dibutuhkan gitu loh. Kebuktiin kan Mas Satria sendiri. Apa yang tanggapannya? Ya, gimana? Kan masih membuktikan jatuh sensasi yang dibutuhkan di dunia entertainment sekarang di Indonesia. Iya, iya. Ya saya yang masalah pembuktian ya jadinya dua ya. Saya jadi artis viral berhasil. Sebelum jadi artis viral punya FTV layar lebar, bisa dilihat prestasi di Google ada semua, nggak mungkin Google asal-asalan ya kan. Sekarang kalau misalnya dibilang berhasil atau enggak, ya udah saya berhasil di dunia TikTok, saya tetap nyinyir sana sini, tapi saya nggak pernah bongkar aib orang, tidak fakta loh semua. Kalian tahu kan apa yang saya bilang semuanya itu benar, tidak mengada-ada gitu. Jadi tetap kalau di TikTok saya seperti kekanak-kanakan yang memberitahu masyarakat bahwa di dunia entertainment itu dunia kegelapan itu seperti ini, kan harus tahu, jangan mau dibodoh-bodohi sama artis yang sukanya pencitraan. Terus kalau di bisnis ini, di yayasan ini ya, ketika saya masuk ke sini tidak di depan TikTok, tidak di depan infotainment, tidak di depan Instagram, ya saya akan menjaga wibawa seperti seorang direktur, karena saya di sini direktur 2 ditunjuk gitu. Mas, tadi Mas Satria juga sempat nyinyir juga, nge-spill ada beberapa artis katanya nolak diajak undangan karena masalah dana. Siapa tuh? No, yang baru cerai settingan. Siapa tuh? Oh, N. Oh, N. Itu gimana ceritanya Mas? Mintanya 60 juta. Mungkin nggak? Roro ini yang baik. Kalau Bapak Ivi nggak mau dikasih dana, ya udah. Inisialnya siapa tuh? N 60 Jeti. Gila nggak? Ini acara yayasan amal, dia minta 60 Jeti. Satu lagi siapa? Nah, satu lagi aktris layar lebar NC. Aktris layar lebar yang mematok harga yang paling udah nggak laku ya. Udah lama ngambil layar lebar, ada kan 5 tahun ya. Buset dah. Udah lama nggak masuk TV, nggak masuk layar lebar, lu mintanya 40-50 juta, lu kata lu siapa ya kan? Lu kata lu Angelina Jolie. Tapi udah ngomong ini buat sosial loh gitu loh. Iya, udah ngomong semua kan, sebelum saya ngundang saya jabarkan dari A sampai Z. 60 juta, mentang-mentang lu viral. Tapi kedepannya apa lo yang lo akan bawa yayasan ini kedepannya apa? Kedepannya seperti saya bilang di atas tadi, kita akan terus membagi-bagikan sembako kepada rakyat yang membutuhkan. Terus kita punya komunitas, yang dalam komunitas itu ada direktur perusahaan, ada para pekerja yang memang 5% mereka sudah berjanji untuk menyumbangkan dananya ke sini. Dan saya yakin saya amanah karena saya juga mata duitan. Gue kan raja bangsawan, gue udah kaya. Kenapa sih harus sembako gitu? Kenapa harus sembako? Kenapa tidak bikin pendidikan biar? Banyak. Oh, kemarin kita baru menyalurkan dana ke sekolah luar biasa di Jogja, ada dokumentasinya di Instagram saya. Karena ini, saya tipe orang yang kalau sedekah dari dulu nggak kelihatan mas. Biarlah orang menilai saya negatif, buruk ya kan, saya dibully sama jutaan netizen Indonesia, I don't care ya kan. Yang penting lo kenal gue dapat pamor, gue happy ya kan. Nah, terus tapi kalau duit saya dari bisnis lain. Nah tapi kalau dana dari yayasan bukan saya pamer gitu, tapi memang karena itu kan rekrut dari dana bersama. Jadi saya memang beberapa kali harus posting di Instagram supaya kelihatan bahwa dana kalian
udah sampai ya gitu. Karena kita jadi pokoknya kalau kalian lihat gue pamer-pamer sedekah berarti itu bukan dana gue, itu dana dari yayasan. Tapi kalau dana gue sendiri sedekah itu gue nggak pernah, memang nggak mau lah, nggak. Dari dulu memang orang nggak tahu, bahkan saudara-saudara gue menghujat, lu banyak duit nggak pernah sedekah ya, karena lu nggak tahu gitu. Tapi ini berarti dana bukan dari Amerika ya, tapi dari ini sendiri ya. Dari Asia Tenggara, dari Amerika, dari kan yayasan ini pertama di Amerika dan Hong Kong. Sekarang di Indonesia baru. Sebenarnya Jakarta ketinggalan, dari Sabang sampai Merauke udah ada. Tuh. Jadi ini yayasan dari transferan dari Amerika, Hong Kong juga, dari pekerja komunitas yang tadi tuh yang Hati Harapan itu penyumbang semua itu 5% dari penghasilan mereka.